balik lagi ke YouTube Unpad TV. Nah, jadi kita balik lagi ke kegiatan Get to Know You Prodi bersama dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa hidupkan loncengnya, subscribe, like, dan komen kira-kira prodi mana nanti yang akan kita bawakan lagi. Nah, prodi agroteknologi kali ini kita membawa salah satu dosen yang pastinya sudah pakam dan juga sudah sangat terlatih ya. Jadi teman-teman di sini yang mungkin masih bingung agroteknologi itu apa, atau mungkin ada maba Unpad nih yang masih bingung agroteknologi itu nanti ke depannya matkulnya gimana, apa ya keseruan tentang agroteknologi, atau teman-teman yang di semester 4 atau 5 ke atas nih masih bingung agroteknologi itu gimana, atau mungkin sempat salah jurusan. Nah, di sini kita akan ngobrol dengan narasumber akan menjelaskan tentang agroteknologi itu ke depannya gimana. Dan juga motivasi karena dosen kali ini yang kita undang sangat terkenal di kalangan mahasiswa Unpad nih. Karena aku sendiri cukup mengenal salah satu dosen yang luar biasa kali ini. Nah, langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Kabul Warsito. Halo Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Apa kegiatan kali ini Pak? Saat ini masih fokus ke persiapan riset dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat mungkin mau persiapan kenaikan jabatan fungsional. Wah, keren banget. Baru pembukaannya sudah langsung masuk ya Pak ya, luar biasa. Nah Pak Kabul, sebelumnya senang banget bisa berbicara dengan Bapak ya, intens begini ya Pak ya, dan pastinya kita akan membahas tentang Bapak dan juga agroteknologi. Tapi sebelum itu Pak, Bapak adalah dosen agroteknologi, iya. S1 ya Pak ya di Unpad ya. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun Bapak di Unpad menjadi dosen? Masuk ke Pancabudi tahun 2018 sampai saat ini. Dari 2018 berarti sudah lumayan lama juga ya Pak ya, wah sangat luar biasa. Sebelumnya Nur adalah mahasiswa manajemen dan belum paham nih agroteknologi itu sebenarnya bagaimana. Nah, tapi sebelum dari itu Pak, mari kita flashback ke masa Bapak menjadi mahasiswa. Karena di sini kita berbicara dengan sobat Unpad ya Pak ya yang masih mahasiswa. Dan mana tahu dari cerita Bapak nih mereka terinspirasi, termotivasi atau tidak sampai salah jurusan ya Pak ya. Boleh. Karena kan agroteknologi ya kalau orang Padang sulit ya Pak ya. Karena cukup menantang mungkin lebih tepatnya. Cukup menantang ya, bukan sulit. Cukup menantang. Cukup menantang. Nah, kalau boleh tahu Pak, boleh nih balik ke S1 Bapak. Kalau boleh tahu Bapak S1 ambil jurusan apa ya Pak? Ya, sedikit saya ceritakan tentang latar belakang pendidikan saya dulu. Saya memang S1-nya dari jurusan biologi. Khususnya dulu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian S2-nya juga sama, tapi lebih fokus lagi ke konsentrasi mikrobiologi dan bioteknologi. Jadi mungkin kalau Nura sendiri bertanya kenapa bisa lompat dalam tanda kutip seperti itu ya, lompat ke agroteknologi, sebenarnya kalau secara keilmuan, secara disiplin ilmu dari dosen itu masih linear, hanya saja saya pribadi termotivasi bagaimana kalau di biologi nanti kita bisa mengaplikasikannya ke ilmu terapan. Karena kita tahu bahwasanya ilmu biologi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini merupakan basic science atau ilmu dasar. Terapannya itu ada banyak, bisa ke Fakultas Pertanian, bisa ke Fakultas Kedokteran, bisa misalkan juga ke biologi itu sendiri gitu. Jadi memang alhamdulillah saya diamanahkan di Pancabudi ini sebagai dosen di agroteknologi. Meskipun mungkin juga awal saya dulu masuk, saya sempat ngajar 1 semester di peternakan juga. Oh, beda nih. Jadi di awal-awal masuk juga, dulu sempat juga ada 2 prodi saya ajarkan di peternakan dan agroteknologi. Baru kemudian selama waktu berjalan, kita harus memilih salah satu di mana home base kita. Saya memutuskan untuk memilih di agroteknologi. Oke, ini menarik nih, dari peternakan ke agroteknologi ya Pak ya. Kenapa Bapak, kenapa nggak peternakan juga Bapak imbangi gitu? Ya sebenarnya dua-dua disiplin ilmu yang menarik ya gitu ya. Dua-dua disiplin ilmu yang menarik, cuman kenapa saya lebih fokusnya ke pertanian atau agroteknologi? Kalau dari disiplin ilmu semuanya masih sama. Dari kementerian juga semuanya masih di bawah naungan Kementerian Pertanian. Tapi kenapa lebih ke agroteknologi? Mungkin saya lebih concernnya ke para petani. Para petani kita mungkin perlu banyak inovasi-inovasi yang perlu kita lakukan. Bukan berarti di peternakan tidak perlu, tapi di peternakan mungkin berapa banyak inovator-inovator sudah cukup banyak. Dan di sini saya juga menilai ada beberapa kebutuhan keilmuan yang mungkin di prodi agroteknologi harus kita seimbangkan juga dengan di peternakan. Itu salah satu alasan kenapa saya lebih fokusnya ke agroteknologi. Wah, keren banget. Pasti terinspirasi langsung nih, karena Bapak sendiri memilih agro karena merasa ada yang perlu diinovasikan atau hal-hal baru saya seperti gitu. itu memang ada banyak inovasi, memang alhamdulillah sejauh ini saya juga banyak melakukan inovasi khususnya di bidang pengolahan tanahnya, pupuk, inovasi dan kesuburan tanaman serta nanti hasil panennya juga. Itu juga beberapa sudah saya terapkan dari hasil penelitian saya, pengabdian masyarakat dan beberapa juga hasil-hasil
jurnal yang sudah saya publikasikan. Keren banget. Jurnal juga ya Pak ya? Iya, Wah, alhamdulillah. pasti butuh waktu yang lama nggak sih itu Pak? Sebenarnya dibilang butuh waktu lama, yang penting fokus saja. Jadi Fokus kalau kita saja. fokus, mungkin kalau satu jurnal saya pribadi 2 hari insya Allah selesai. Dengan catatan data penelitiannya sudah lengkap ya gitu. Mungkin Iya. kalau proses penelitiannya cukup panjang lah gitu ya. Seperti itu. Oke, mana nih Sobat Unpap dari agroteknologi, keren banget nih dari Bapak, bahwasannya agroteknologi semenantang itu ya Pak ya, Iya. dengan penelitian dan juga jurnalnya pasti Bapak sudah sangat menginspirasi mahasiswa Bapak sendiri ya Pak. Alhamdulillah. Iya, dan juga Pak, agroteknologi kan penelitiannya kadang ada yang ngeluh nih, saya dengar dari teman-teman saya lama, belum lagi nanti gagal panen. Nah, itu Bapak bisa nggak kasih mungkin motivasi nih, mungkin mahasiswa semester akhir ya Pak yang sering Iya. gitu ya Pak ya. Bisa nggak kasih motivasi ke mereka? Karena kan pasti panik nih, mau tamat tepat waktu ternyata gara gagal panen, ya jadi tertunda lagi. Iya. Kalau sebenarnya kalau dibilang lama tergantung jenis pada tipe penelitiannya gitu ya. Jadi memang tipe penelitian itu mungkin karena Nura juga mahasiswa ini kan juga mungkin Nura juga tahu ada memang beberapa konsep metode penelitian yang kualitatif bisa, ada yang kuantitatif bisa, ada memang risetnya berbasis eksperimen bisa, ada juga studi kasus lapangan bisa. Ini sebenarnya tergantung bagaimana strategi mahasiswa yang bersangkutan mengambil tema judulnya. Kalau memang tipikal mahasiswanya memang semangat pejuang tinggi, punya banyak waktu, karena memang saya perhatikan ada juga beberapa memang kuliah sambil bekerja ya. Kita tidak bisa paksakan itu semua. Strateginya, konsepnya sebenarnya tergantung konsep penelitian seperti apa. Kalau memang kita mau cepat mungkin bisa studi kasus lapangan. Jadi ambil data di lapangan. Kita tidak harus nanam, tidak. Jadi sedikit saya pribadi cukup mungkin bisa dibilang salah satu pendobrak pintu yang selama ini mindsetnya penelitian pertanian itu harus menanam. Itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Iya. Jadi penelitian pertanian itu bisa kita studi kasus lapangan, eksperimen sederhana, atau mungkin bisa pengambilan data kualitatif di masyarakat. Jadi tidak harus nanam. Memang kita akui kalau nanam mungkin prosesnya lama. Tapi tidak bilang lama, tidak terlalu lama lah, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan. Jadi pun kalau nanam kita bisa ambil di tahapan pembibitannya atau sampai tahapan produksi bisa juga. Jadi kalau di tahapan pembibitan mungkin 2 bulan saja cukup selesai. Kemudian kalau studi kasus lapangan mungkin 1 minggu saja sudah selesai. Dari kemudian setelah itu kita bisa ngolah data. Kembali lagi tergantung bagaimana kita manajemen waktunya. Kalau manajemen waktu kita bagus, proses penelitian kita singkat, kita bisa fokus penulisan tugas akhir, mungkin saya rasa 3 bulan selesai. Karena saya bisa membuktikan, alhamdulillah masuk bimbingan saya, semua rata-rata tamatnya kurang dari 4 tahun. Tepat waktu juga ya Pak ya. Wah, ya, keren alhamdulillah. banget. Berarti bimbingan Bapak juga sangat berterima kasih lah ya ke Bapak ya, karena harus gitu. cepet juga ya. Wah, ternyata menarik juga nih soal agroteknologi yang sangat luar biasa. Ternyata tidak sesusah itu ya Pak, tidak sesulit itu. Iya, tidak kembali lagi ke fokusnya seperti apa, persiapan kita seperti apa, dan kemampuan kita juga. Makanya tadi kalau Nura bilang ucapan terima kasih, saya selalu menyampaikan seperti ini. Antara mahasiswa dan dosen pembimbing ini seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memang harus sama-sama sejalan. Artinya kalau memang mahasiswa mau cepat tamat, dosennya bisa harus kooperatif juga dengan mahasiswa. Mahasiswanya juga harus semangat, dosennya juga harus care dengan mahasiswa. Tidak bisa salah satunya harus berjuang sendiri-sendiri. Saling membantu. Dosennya semangat, mahasiswanya nggak semangat, nggak bisa juga selesai. Begitu juga mahasiswanya semangat, dosennya mungkin slow respon atau kurang care dengan mahasiswa, itu nggak bisa juga. Jadi memang kedua-duanya harus sejalan gitu. Makanya sebelum saya melakukan bimbingan, sebelum saya menerima mahasiswa yang bersangkutan sebagai bimbingan tugas akhir dengan saya selalu melakukan negosiasi. Kira-kira dengan konsep seperti ini kamu bisa selesai berapa lama? Jadi artinya di awal memang kita selalu ada kontrak dalam tanda khusus ya. Kontrak dan kesepakatan apakah kamu mampu menyelesaikan dalam waktu sekian? Kalau mampu ayo kita lanjut. Kalau tidak mampu kita ubah skema penelitiannya ke arah mana. Jadi kembali lagi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Iya, keren banget. Itu. Berarti harus sejalan juga ya. Iya. Keren banget. Mana nih dari mahasiswa Unpap yang bimbingan sama Pak Kabul? Keren banget. Pasti cepet selesai ya Pak ya, cepet tamat ya, nggak sampai 4 tahun. Alhamdulillah semua mahasiswa bimbingan saya kurang dari 4 tahun semua selesai. Luar biasa. Nah Bapak, omong-omong soal tentang Bapak nih, saya dengar-dengar nih Bapak ini sering jadi pembina lomba nih Pak. Bukan dengar fakta mungkin ya. Iya, faktanya banyak dengar karena pun Pak Kabul ini tidak hanya dikenal di agro, tapi dari prodi lain pun mengenal Bapak gitu ya Pak. Intinya seperti dosen famous dari Unpap. Alhamdulillah. Keren banget. Nah Bapak pasti bukannya ribet ya Pak mengajar di kelas dan juga mengajar bimbingan untuk lomba. Tapi sebelum itu Pak, kenapa Bapak tertarik untuk mengajari mahasiswa tentang berbagai macam perlombaan?
Pada hakikatnya seperti ini, lomba mungkin yang saya concernkan adalah lomba fokus di bidang akademik ya. Akademik. Mungkin selama ini kalau di kampus kita ada banyak prestasi, ada non akademiknya, ada tari, ada olahraga. Iya. Saya memang fokusnya ke bidang akademik. Nah, kenapa tadi saya semangat juga untuk membimbing lomba di bidang fokus akademik? Karena pada hakikatnya lomba yang saya ajarkan selama ini juga sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan riset di laboratorium dan lapangan. Jadi selama ini hasil penelitian kami, hasil ini bisa jadikan tugas akhir, hasil ini bisa dijadikan sebagai publikasi ilmiah, hasil ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan lomba, kompetisi gitu. Jadi kalau dibilang Nura tadi ribetkah manajemen waktunya, semuanya sejalan. Jadi kita bahasanya sekali mendayung, 3 pulau terlampaui. Tugas publikasi dosen selesai, tugas akhir mahasiswa selesai, tugas kompetisi mahasiswa dapat juga. Jadi semua bisa jalan. Gitu ya, Pak, nah ya. gitu. Jadi kemudian bagaimana juga manajemen waktu dengan prodi-prodi lain. Nah, dari prodi lain juga pada hakikatnya semua ilmu itu saling berhubungan. Mungkin kalau di Nura sendiri sebagai mahasiswa manajemen, bagaimana kita menghubungkan di agroteknologi bisa saja manajemen produksinya, manajemen pertaniannya, manajemen pemasarannya, semua bisa kita kemas. Jadi sekarang bagaimana kita setelah melakukan riset, kita kemas dalam bentuk apa sesuai dengan kebutuhan pasar. Apalagi kan mungkin Nuraju sendiri juga kan sering beberapa kali ikut kompetisi, mungkin tahu juga bagaimana skema lomba. Ada beberapa kategori, ada bisnis plan-nya, ada karya ilmiahnya, ada inovasi produknya, ada esainya juga gitu. Jadi semuanya itu bagaimana kita mengemas produk sesuai dengan tema penelitian yang ada, tema perlombaan yang ada. Semuanya bisa sejalan. Berarti semua bisa sejalan, teman-teman pasti termotivasi juga nih dan terinspirasi ya dengan Bapak. Lah. Cara manajemen waktu Bapak semua sejalan sekalian bisa terlampaui, keren banget. Nah, Bapak sendiri ada nggak sih fakta menarik tentang Bapak yang mungkin mahasiswa Unpad nih pengen tahu nih soal Bapak nih? Sebenarnya kalau saya pribadi tidak ada sesuatu yang rahasia. Mungkin kalau mahasiswa-mahasiswa yang sudah kenal dengan saya itu ya saya memang orangnya apa adanya gitu kan. Apa adanya memang kalau saya pribadi memang orangnya cukup, sisi negatifnya mungkin orang menilai saya itu tuh orang nggak sabaran gitu ya. Sisi negatifnya. Ya. Tapi kalau mungkin kita ambil sisi positifnya memang ambisius gitu. Semuanya memang harus dapat, apa yang saya targetnya harus tercapai. Begitu juga dengan mahasiswa saya gitu. Kalau dibilang sebenarnya yang sesuatu yang menarik dalam diri saya, mungkin saya orangnya senang ngasih motivasi, senang dalam bukan hanya kata-kata tapi juga pembuktian. Tindakan seperti itu. Saya memang kalau suruh ngasih motivasi kata-kata depan sebagai seorang motivator, saya kurang ahli. Tapi mungkin seperti ini aja karena juga background saya orang saintek, saya lebih ngasih ke pembuktian. Ayo kita kerjakan ini, kita target selesai dalam waktu ini. Alhamdulillah semua tercapai. Itu mungkin orang-orang terdekat saya cukup mengetahui itu mungkin. Ambisius mungkin lebih tepatnya ya. Keren banget. Dan fakta menarik juga tuh ya Pak ya, bahwasannya Bapak orang yang ambisius, bukan berarti nggak sabaran yang gimana ya, cuman biar semua tercapai sesuai dengan rencana gitu ya Pak, poin-poin yang sudah dicatat. Ini pasti menginspirasi teman-teman semua ya Sobat Unpad, bahwasannya ya dengan Pak Kabul sendiri sebagai dosen, sambilan semua bisa terlampaui nih, keren banget. Dan juga Bapak, apa sih yang kesulitan Bapak hadapin? Pernah nggak ngadepi suatu permasalahan ataupun hal yang terhalangi gara-gara fokus ke lomba, fokus juga ke sebagai dosen, ada tidak Pak pengalaman seperti itu? Kalau namanya sebuah proses pasti ada tantangannya, ada hambatan itu pasti. Yang pertama memang kalau dalam prosesnya mungkin kembali kalau dari apa yang terjadi selama mungkin kadang mepet waktu ya. Ada memang beberapa event lomba itu kita dapat misalkan waktunya deadline 2 minggu lagi nih. Sedangkan kita belum persiapan. Mungkin kita agak sedikit pacu di situ. Konsekuensi adalah kadang kita harus sampai malam di laboratorium, kadang juga bimbingan sampai malam. Kadang larut malam juga saya kadang masih nge-zoom dengan mahasiswa. Kembali lagi memang setiap ada permasalahan pasti ada solusi. Kembali lagi bagaimana kita menghadapinya dan menyikapinya. Nah kemudian kalau dari proses selama SD, misalkan kita mau persiapan lomba, ada beberapa memang proyek lomba itu kita harus analisis laboratorium. Kita nggak mungkin memang keterbatasan fasilitas itu kita akuin, tapi ada juga solusinya. Kita kadang kirim sampel keluar. Ya kembali kita bagaimana menyikapinya. Kemudian juga terkadang memang ada SDM mungkin mahasiswa mungkin belum semangat juangnya mungkin masih perlu kita motivasi lagi, harus ada naik turun. Jadi ketika mereka semangatnya turun, terkadang memang saya juga harus effort lebih untuk memotivasi mereka, kita kasih semangat mereka, biar semangat lagi. Nah, jadi Pak, selama ini tantangannya itu saja sih. Oke Pak, nah terkait motivasi nih untuk perlombaan kompetisi, sebenarnya untuk mahasiswa sendiri memiliki prestasi itu seberapa penting sih Pak? Karena kan ada beberapa nih mahasiswa kupu-kupu ya Pak ya, kuliah pulang. Nah kalau Bapak sendiri kan sebagai dosen yang mungkin ya sering membawa ya Pak ya mahasiswa-mahasiswa yang ingin berlomba-lomba dalam kompetisi biar berprestasi. Nah bagaimana pendapat Bapak terkait mahasiswa yang
nggak dulu lah berprestasi, capek lah lomba, capek lah mikir. Kadang ada juga kan Pak yang insecure nih. Nah, mungkin ada sobat Unpad mungkin yang insecure belum merasa dirinya cukup gitu. Nah, untuk Bapak sendiri gimana pendapat Bapak? Poin pentingnya pertama, kalau tadi Nura bertanya seberapa penting, sangat penting. Sangat penting. Iya, ya, karena Pak. pertama apa? Pertama pengembangan soft skill. Perluan saya sampaikan, kalau seorang mahasiswa hanya mengharapkan ilmu dari kelas, di kelas dengan dosennya, teori saja saya rasa itu masih jauh dari kata kurang. Tidak cukup, ya, Bukan berarti dosennya kurang, tapi memang harus ada improvisasi di luar kelas. Jadi pertama pengembangan soft skill, kemudian melatih komunikasi di depan publik. Ketika Anda lomba, Anda ketemu dengan mahasiswa luar, Anda bagaimana melihat tampilan mereka, presentasi, komunikasi, bergaul di luar arena kompetisi itu juga sangat penting. Kemudian membangun relasi. Ini pentingnya. Ya, Pak, ya. Jadi kalau kita hanya main di kampus saja, mungkin kawan-kawan kita masih kita situ aja ya, Pak. Iya, ya. masih teman-teman se-Unpad aja. Jadi kalau kita kompetisi di luar, apalagi kan sekarang kompetisi sudah tetap muka semua ya. Iya. Sudah pasca pandemi semua kompetisi sudah tetap muka semua. Langsung. Jadi kita bisa pengalaman di luar, lihat kondisi kampus luar, bertemu dengan teman-teman di luar. Pentingnya membangun relasi. Kemudian juga pentingnya kita bagaimana mampu mempublikasikan, mempresentasikan hasil karya kita gitu. Hasil pemikiran kita, apakah dalam bentuk karya ilmiah, dalam bentuk esai, kita mampu mempresentasikan bagaimana itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi kalau kita hanya melakukan penelitian, membuat publikasi, membuat tulisan, tapi hanya untuk kita sendiri, atau kita hanya kompetisi hanya di sekitar kampus, untuk apa juga gitu kan nggak ada juga manfaatnya. Bagus sharing gitu bagi kita bagus sharing, sekali kita belajar dari teman-teman yang lain gitu. Sebenarnya kalau bilang berasa berapa penting, sangat penting. Dan paling juga ketika Anda berhasil meraih kompetisi atau hanya masuk sebagai finalis, itu kan juga menjadi track record dan tambahan di kurikulum vitae nanti. Ketika Anda tamat kuliah, menjalani kehidupan pasca kampus, Anda itu menjadi bahan pertimbangan untuk masuk ke dunia berikutnya. Apakah nanti mau apply beasiswa, apakah nanti mau apply dunia kerja, itu juga sangat menjadi pertimbangan. Punya pengalaman itu sudah ya, punya Pak, pengalaman. Tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu yang seperti Nura sampaikan tadi. Iya, bukan berarti kupu-kupu nggak bagus juga ya Pak, cuman kan lebih bagus. Lebih bagusnya. Improve lagi dengan mengikuti berbagai macam kompetisi luar biasa dan inspirasi nih. Nah, untuk Bapak sendiri, saya dengar Bapak selain soal saintek juga debat ya Pak ya? Iya. Nah, itu gimana Pak? Kan Bapak dosen saintek nih, biasa kan debat terkait dengan prodi hukum, sosial gitu Pak. Nah, itu kenapa Bapak tertarik soal debat juga itu Pak? Sebenarnya debat itu kemampuan kita public speaking, menganalisis masalah. Poin pentingnya di situ ya. Kalau masalah tema debat itu, kalau kita di fakta di lapangan, di arena kompetisi, tema debat itu semua macam-macam. Terkadang bisa ke pertaniannya, bisa ke masalah hukumnya, bisa ke masalah sosialnya, masalah kesehatannya, tergantung tema. Jadi sebenarnya debat itu kemampuan lagi mempresentasikan, menganalisis pola pikir kita, menganalisa cara berpikir kritis kita, dan mampu menyampaikan dalam waktu singkat dan tepat. Itu sebenarnya konsep debat. Jadi kalau masalah temanya, selama ini juga kalau mahasiswa bimbingan debat saya itu, ada beberapa dari lintas prodi juga. Ada dari prodi hukum, dari prodi manajemen, dari prodi pertanian. Dan memang saya sengaja mengkolaborasikan mereka semua agar nanti apa yang didebatkan mampu dikuasai secara umum. Tercipta ide baru juga ya Pak. Ide baru, ya benar. Baru dengan berbagai macam perspektif ya Pak ya, luar biasa. Makanya nih Bapak terkenal di kampus ya kan Pak ya, mengajak berbagai macam prodi mahasiswa untuk ikut tergabung dalam kompetisi. Yang paling sering, Bapak paling sering lomba apa ya Pak? Paling sering lomba inovasi ilmiah. Debatnya mungkin beberapa kali, satu semester rata-rata 2 lah. Tapi kalau inovasi ilmiah rata-rata hampir setiap bulan. Oh mantap. Nah terkait inovasi ilmiah Pak, pasti kan inovasi kan hal yang terbaru nih, yang mungkin yang belum tercipta ataupun yang akan dilanjutkan. Kira-kira ada nggak inovasi Bapak dengan mahasiswa Bapak yang Bapak ajarkan, yang Bapak anggap tuh paling keren sih sejauh ini dengan mahasiswa Unpad? Kalau dibilang paling keren mungkin ya saya katakan semuanya keren, karena semua ada proses panjang gitu. Dan alhamdulillah memang beberapa yang sudah kita menangkan, misalkan kita buat biodiesel dari bahan baku minyak jelantah. Itu memang kemarin kita berhasil mendapatkan medali emas di Malaysia. Di Malaysia, Pak? Internasional ya. Itu kemarin tahun 2022 kita bawa biodiesel dari bahan minyak jelantah. Kemudian inovasi yang kedua, kita buat bahan pengolah limbah dari ekstrak bubuk teh. Selama ini kalau kita lihat di kafe-kafe itu kan ada warung teh, warung kopi itu kan mereka rata-rata dibuang. Bubuknya itu ya, Pak, bubuknya. Kita bisa sebagai untuk mengurangi pencemaran limbah dari pabrik kelapa sawit. Kembali lagi masih berikatan dengan agroteknologi. Kemudian saat ini inovasi yang kita lakukan terbaru, mudah-mudahan minta doanya masih ada juga, lagi nih. Masih ada lagi. Ada kita buat bahan antibiotik dengan antibiotik dari bawang batak.
Jadi bawang bata itu kan salah satu tanaman khas Sumatera Utara. Kita ikut kompetisikan sebagai nilai-nilai kearifan lokal di Malaysia juga. Keren, memperkenalkan juga nih ya Memperkenalkan tentang suku Batak ya, Pak, suku ya. Bataknya ke internasional. Wah, keren banget. Ciri khas Sumatera Utara lah. Itu di mana Pak nanti? Saat ini di Malaysia nanti mungkin Di Malaysia. kompetisinya tanggal 8. Wah, keren banget. Kita doakan semoga pasti jadinya nama Unpad juga semakin dikenal karena berkat Pak Kabul dan juga teman-teman Amin. mahasiswa lainnya ya, keren banget. Pasti teman-teman udah lihat nih dari apa yang disampaikan sama Pak Kabul soal perlombaan. Siapa nih yang mau aktif lomba? Ayo dicari Pak Kabul sekarang. Insya Allah selalu setia di kampus. Selalu sedia di ada kampus. Coba dilihat dulu, disimak dulu, dilihat mukanya. Nanti kalau jumpa sapa, Pak, saya mau lomba. Oke. Seringnya mungkin ngumpul di gedung C ya. Oh, di gedung C. Tapi kalau kita mau ngobrol di luar kelas, di kantin, saya juga welcome. Oke, ready. Debat, esai, apa lagi Pak? Karya ilmiah, Karya dan ilmiah, lomba inovasi ilmiah. Lomba inovasi. Kira-kira ada nggak Bapak mau nambah apa yang mau diajarkan? Saat ini memang pengen nambahnya itu mungkin ke bisnis plan ya. Bisnis plan. Saya memang beberapa sekali sudah saya coba, tapi mungkin tidak terlalu saya dalami. Kenapa bisnis plan? Artinya bagaimana nanti hasil produk-produk ini mampu kita pasarkan Ya, bernilai Pak. ekonomis dan pengembangan UMKM. Keren banget sih. Karena zaman sekarang pun bisnis plan penting juga ya Pak. Sangat-sangat penting. Usaha-usaha baru. Apalagi yang masih mahasiswa pasti terinspirasi buka usaha. Mungkin bisa aja ya Pak ya dari perlombaan yang dia bawa. Iya. Jadi bahan untuk dia berjualan ataupun berusaha. Wah, keren banget nih soal sisi agroteknologi dan soal Bapak Kabul yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya Pak Kabul kita sudah banyak bercerita tentang Bapak dari S1 Bapak bahkan sampai sekarang yang seharusnya peternakan sambilan agro dan sekarang fokus ke agro. Kira-kira ada nggak Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Unpad nih? Iya, poin pentingnya adalah ketika menjadi mahasiswa, berusahalah bagaimana memberikan penampilan terbaik selama masa studi. Jangan jadikan kuliah itu hanya sekedar beban, bebanannya ngejar SKS, bebanannya ngerjakan tugas, tapi bagaimana kuliah kita menjadi berwarna. Boleh aktif berorganisasi dalam hal positif, kemudian aktif mengikuti lomba, atau melakukan karya-karya lainnya mungkin sesuai dengan passionnya masing-masing. Mungkin kalau hari ini Sobat Unpad melihat saya fokusnya ke bidang lomba, ke riset ilmiah, mungkin nanti akan ada dosen-dosen lain juga mungkin bisa fokus ke yang lain. Apakah di bidang seni tari, olahraga, tergantung. Jadi pesan saya adalah bagaimana selama kuliah kita maksimalkan waktu yang ada dengan pengembangan dan karya-karya kita terbaik. Jadi ini semua tujuannya bukan hanya mengembangkan nama kampus saja, tapi juga kembali ke pengembangan diri kita masing-masing. Branding kita ya Pak. Iya, betul. Personal brand itu memang harus dibangun ketika Anda sedang masa kuliah. Iya. Jadi saya harap jangan habiskan masa kuliah Anda hanya sekedar mengerjakan tugas kuliah dan duduk dateng gitu ya Pak iya. ya. Bukan itu nggak penting ya, penting. Tapi kalau bisa ada inovasi lain. Bisa sambilan gitu ya Iya. Pak. Wah, terima kasih banyak Pak, luar biasa ya dengan penyampaian dan juga motivasi dan juga cerita Bapak yang sangat terinspirasi pastinya. Sobat Unpad dari agroteknologi bahkan prodi manapun ya Pak ya. Prodi Manapun siap nih Pak Kabul membantu. Insya Allah Siapa siap, yang mau kita bimbing. berprestasi silakan cari Pak Kabul. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah banyak cerita yang sudah disampaikan juga dari Pak Kabul. Kita juga sharing yang pastinya akan membantu teman-teman ke depannya nanti selama menjadi mahasiswa agro ataupun menjadi mahasiswa di Unpad sendiri. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kabul, Ya, sangat sama-sama. luar biasa, banyak sekali mindset terbuka yang awalnya Nura pikir agro itu sulit ya Pak ya, penelitiannya, tanahnya, wah nanti gagal panen gimana nih, ternyata tidak sesulit itu. Justru menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya. Oke teman-teman Sobat Unpad, sekali lagi diingatkan jangan lupa like, komen, dan juga hidupkan channelnya. Kira-kira prodi mana lagi nih yang mau kita bahas untuk ke depannya. Kalau gitu sampai jumpa di Get to Know You Prodi di next season berikutnya. Bye! Terima kasih.